Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Citose ya. Citose ini kode sahamnya CINT, ini seperti apa? Perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Ya, jadi ini dari materi public expose-nya kita bakal coba lihat sekilas kira-kira Citose ini perusahaan apa sih ya kan. Mungkin buat teman-teman yang memperhatikan gitu ya. Sebenarnya Citose ini merupakan top brand gitu ya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 karena memang merek ini sebenarnya cukup terkenal gitu di industrinya. Jadi kalau teman-teman mungkin liatin ya kursi-kursi yang ada di sini, ini kebanyakan memang produknya punya Citose. Ya, jadi di sini ada di Al Zahra Indonesia, lalu ada di Ciputra Internasional, ada di Poltek STT Bandung, ada di UNY Jogja. Ini kursi-kursinya ini punyanya si Citose, jadi belinya dari Citose ya. Lalu di sini juga di Jawa Tengah, LKPP, Ibis Harmoni Jakarta, lalu Disdik Pemprov DKI. Ini kursi-kursinya semuanya berasal dari Citose ya. Nah, kalau misalnya kita lihat perusahaan ini juga melakukan kerjasama dengan PT Indomedik Niaga Perkasa, lalu Alba Unggul Metal. Jadi bukan cuman dari pendidikan aja, tapi mungkin dari hotel, lalu dari rumah sakit, kebanyakan juga menggunakan produk Citose karena memang udah top brand ya. Nah, untuk overseas sendiri perusahaan ini ada beberapa brand seperti Okamura, Roland, Uchida ya, Aiko, Kokuyo dan seterusnya. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat perseroan ini sebelum COVID ya, itu juga rajin melakukan yang namanya pameran. Nah, jadi di pameran mereka cukup oke lah. Nah, dari produknya kita bisa lihat sendiri, ini produk-produknya, kursi, lalu ada seperti lemari ini ya. Nah, di tahun 2020 ya ini potensi pertumbuhannya kita bisa lihat, tapi ada pandemi COVID sehingga pertumbuhan melambat. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat sekilas dari anggarannya, ini anggaran. Nah, ini belanja pemerintah pusat ya. Di sini kita bisa lihat memang cukup erat kaitannya pertumbuhan Citose ini dengan yang namanya belanja pemerintah pusat karena mereka bisa jualan ke pemerintah juga, terutama kursi-kursi, lalu juga produk lainnya juga ya. Nah, di sini juga anggaran pendidikan ya untuk ke sekolah-sekolah atau mungkin untuk universitas ini juga cukup menentukan ya kinerja dari si Citose. Nah, ini anggaran kesehatan mereka udah mulai fokus juga masuk ke divisi kesehatan ya. Dan di sini yang jadi keunggulan dari Citose itu adalah mereka dipercaya, efisien dan juga fleksibel. Nah, ini strategi marketingnya. Jadi walaupun mereka udah cukup sukses, mereka mulai masuk ke nursing bed, lalu ada education, ini HBR, ada OEM ya. Nah, lalu mereka juga cukup rajin mengadakan customer gathering dan di sini mereka juga terus melakukan yang namanya inovasi ya. Inovasi ini cukup penting ya karena perseroan harus menghadapi beberapa kompetitor yang menekan harga ya, banting harga dengan produk yang mirip-mirip. Nah, sekarang kinerja tahun 2020 udah keluar, kira-kira seperti apa kinerja dari perseroan ini? Penjualannya turun ya dari 407 miliar menjadi 330 miliar. Nah, gross profit juga turun dari 115 menjadi 96. Cuman di sini ada laba kurs dan juga laba lain-lain sekitar 2,7 ya. Nah, inilah yang cukup menolong perseroan ini bottom line-nya dari yang tadinya sempat minus sekarang positif 249 juta ya. Nah, tapi ini memang turun jauh sih daripada tahun 2019 yang bisa profit 7,2 miliar. Cuman harapannya adalah ketika nanti pandemi udah selesai, ekonomi udah mulai berputar lagi, labanya hopefully bisa balik lagi ke kisaran 7,2 miliar. Lalu kalau dari sisi cash flow-nya kita bisa lihat sendiri di sini memang masih bisa positif lumayan besar ya, 9,9 miliar. Sementara capital expenditure cuma sekitar 1 sampai 3 miliar di sini. Jadi 3 miliar, jadi free cash flow sebenarnya di kisaran 6 miliaran. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasinya, kita lihat dari Stockbit ya. Ini market cap-nya 248 miliar. Ya, 248 miliar. Kalau misalnya free cash flow-nya 6 miliar, berarti
price to free cash flow-nya tuh sekitar 40 kali. Nah, kalau misalnya pakai laba di tahun 2020, ini price to earning ratio-nya memang udah tinggi banget, sekitar 230-an kali. Cuman kalau kita lihat dari PBV-nya sebenarnya masih cukup murah ya, di 0,66 kali. Nah, cuman kita mesti bertanya, apakah kinerja Chitose ini bisa kembali ke sebelum pandemi atau tidak? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari historinya, ya di tahun 2018, kita dari income statement ya, di tahun 2018 perseroan ini bisa mencatatkan laba sekitar 13 miliar. Nah, di tahun 2017 bisa 20-an miliar, tahun 2015 bisa 20-an miliar. Ya, anggaplah dia bisa balik ke 20 miliar ya kan. Kalau misalnya labanya bisa balik ke 20 miliar, artinya price to earning ratio-nya itu sekitar 12 kalian untuk harga sekarang di kisaran 248. Jadi sebenarnya harganya udah cukup wajar di price to earning ratio 12 kali, kecuali perusahaan ini bisa melakukan inovasi, terobosan yang luar biasa sehingga mereka price to earning ratio-nya bisa lebih premium. Oke, jadi untuk harga saat ini cukup fair ya. Jadi kalau misalnya kita bilang nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Demikian dari saya tentang Chitose. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.